Halo, selamat datang di Jadi ASN bareng saya Nadla. Kali ini kita akan membahas soal lanjutan dari materi pangkat dan akar. Oke, kita langsung ke pembahasan soalnya ya. Nah, masuk ke soal yang pertama. Di sini sudah ada A pangkat negatif 2, B negatif 2/3 per A pangkat negatif 2/3, B pangkat 4/3 dipangkatkan negatif 3/4. Caranya berdasarkan sifat-sifat dari perpangkatan. Jadi kita langsung aja buat A pangkat negatif 2 dikurang negatif 2/3 dikali dengan B negatif 2/3 dikurang 4/3 dipangkatkan negatif 3/4. Oke, kita langsung kurangkan aja. Di sini kita samakan penyebutnya dulu ya. Tinggal kita kalikan penyebut yang sebelah sini dengan 2. Berarti negatif 6 dikurang 2. Ini jadi operasinya penyembahan ya, karena negatif dikali negatif. Per 3 dikali dengan B. Ini penyebutnya udah sama, berarti langsung aja negatif 2 dikurang 4/3 dipangkatkan negatif 3/4. Ini kita peroleh hasilnya adalah A negatif 4/3 dikali B negatif 6/3 dipangkatkan negatif 3/4. Oke, kemudian kita pangkat ini kita kalikan dengan yang ini, dengan pangkat yang di luar. Berarti ini menjadi A negatif 4/3 dikali negatif 3/4 dikali dengan B negatif 6/3 dikali dengan negatif 3/4. Nah, ini bisa habis. Negatif kali negatif dia positif, maka ini hasilnya adalah A dikali B. Ini habis. 6 dan 4 kita bisa sama-sama dengan kita bagi 2, ini 3, ini 2. Negatif kali negatif hasilnya positif, maka B pangkat 3/2, atau setelah kita sederhanakan ini kita peroleh A B akar B. Maka jawabannya adalah pilihan yang D. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Di sini sudah ada akar 3 dari X kuadrat Y dipangkatkan 3 dibagi dengan 2 akar kuadrat dari XY kuadrat dikuadratkan. Kita buat aja langsung. Karena ini akar, kita ubah dulu ke perpangkatan. Berarti kita buat X kuadrat Y pangkatkan 3, kita ubah ke akarnya, kita ubah ke pangkat, maka menjadi 1/3. Karena di sini operasinya pembagian, langsung aja kita buat per 2. Sama ya, kita ubah ke perpangkatan. X Y kuadrat dikuadratkan, ubah ke perpangkatan, maka menjadi 1/2. Nah, ini bisa habis, ini juga bisa habis. Berarti kita peroleh di sini X kuadrat Y per 2X Y kuadrat. Nah, sama kita lihat seperti soal yang pertama tadi. Berarti kita buat di sini X kuadrat dikurang, karena di sini pangkatnya 1, berarti dikurang 1, dan Y 1 dikurang 2/2. Maka ini X 2 kurang 1, hasilnya 1. Berarti di sini X Y 1 dikurang 2 negatif 1/2, atau ini bisa kita buat menjadi X per 2Y. Maka jawabannya adalah pilihan yang B. Kita masuk ke soal yang ketiga. Di sini sudah ada akar 3 dari X pangkat 3 Y pangkat 6
dibagi dengan akar kuadrat dari X kuadrat Y pangkat 4. Sama seperti tadi ya, kita ubah dulu pangkatnya ke bentuk perpangkatan, akarnya ke bentuk perpangkatan. Maka kita buat di sini X pangkat 3, Y pangkat 6. Kita ubah akarnya ke perpangkatan menjadi 1/3. Operasinya pembagian, maka kita buat langsung seperti ini. X kuadrat Y pangkat 4. Kita ubah akarnya di sini 1/2. Oke, supaya nggak bingung kita kalikan aja ya 1/1. Maka di sini X3 dikali 1/3, kemudian dikali Y pangkat 6 dikali 1/3. Kenapa dikali 1/3? Karena berdasarkan sifat tadi ini bisa kita kalikan masing-masing nih pangkatnya dibentuk seperti ini. Begitu juga dengan yang di bawah. Jadi kita buat X pangkat 2 dikali 1/2 dikali Y pangkat 4 dikali 1/2. Habis sisa 2, sisa 2. Nah, kita dapat X Y pangkat 2 per X Y pangkat 2. Maka setelah kita bagi hasilnya adalah 1. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan A. Kemudian kita masuk ke soal yang keempat. Di sini sudah ada akar kuadrat dari 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat 8, akar dari 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 4 dikali 2 akar kuadrat dari 2 pangkat 2. Kemudian juga yang di bawah dibagi dengan akar kuadrat dari 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 6 akar 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. Nah, karena biar lebih mudah, kita ubah semua yang berakar itu ke perpangkatan. Nah, kita buat di sini di 2 pangkat 10 dipangkatkan 1/2 karena kita ubah nih bentuk akarnya ke bentuk perpangkatan. Dikali 2 pangkat 8. Ini bisa kita buat operasinya perkalian ya sebenarnya. Dikali 2 pangkat 6 1/2 dikali 2 pangkat 4 dikali, kita buat aja nih perkalian, 2 pangkat 2 kat 1/2. Nah, begitu juga dengan yang di bawah. Ini 2 pangkat 8 pangkat 1/2 dikali 2 pangkat 6. Ini juga bisa ya, ini perkalian. Dikali 2 pangkat 4 1/2 dikali 2 pangkat 2. Oke, kita sederhanakan dulu. Hasilnya 5. Kemudian ini 6 bagi setengah itu 3, 1, 4, kemudian ini 2. Nah, kita buat dulu biar jelas. Berarti ini 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 dikali 2 per 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Nah, berdasarkan sifat-sifat dari perpangkatan tadi, jika bilangan pokoknya sama dan operasinya adalah perkalian, maka pangkatnya dapat dijumlahkan. Berarti kita buat di sini 2 itu pangkat 5 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 1 per 2 pangkat 4 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 2. Kita jumlahkan semua. Berarti ini 2, 5 tambah 8 13,
tambah 3, 16, 20. Berarti ini kita buat 2 pangkat 21 totalnya ya. Per 2 pangkat 4, 14. Nah, dari sifat-sifat perpangkatan. Kalau misalnya operasi pembagian dan pokoknya sama, pangkatnya bisa kita kurang. Berarti 21 dikurang 14. Nanti kita peroleh hasilnya adalah 2 pangkat 7. Maka jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A. Oke, kita masuk ke soal yang kelima. Di sini katanya jika A itu sama dengan negatif 1 pangkat negatif 1 dan B itu adalah negatif 1 pangkat 1 dan C adalah 1 pangkat negatif 1. Maka kita buat dulu. A katanya kalau per pangkat negatif berarti dia operasinya 1 per ya. Berarti ini 1 per negatif 1 atau negatif 1. Nah, untuk yang B negatif 1 pangkat 1 ini negatif 1. Kemudian yang C 1 pangkat negatif 1 berarti 1 per 1 sama dengan 1. Oke, katanya kita mau mencari berapa nilai dari A ditambah B dikurang C. Kita masukkan nilainya. Jadi negatif 1 ditambah negatif 1 dikurang 1. Negatif 1 ditambah negatif 1, negatif 2 dikurang 1. Hasilnya adalah negatif 3. Maka jawabannya adalah pilihan yang A. Kemudian kita masuk ke soal yang ke-6. Diketahui nilai X itu adalah 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 pangkat 1 per 2. Kita buat dulu. Katanya X itu 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 dipangkatkan 1 per 2. Maka kalau kita sederhanakan, bilangan pokoknya sama, pangkatnya dijumlahkan. 5 tambah 4 tambah 3 1 per 2. Ini hasilnya 2 pangkat 12, 1 per 2 bisa 6. Maka ini X itu 2 pangkat 6. Katanya yaitu adalah akar pangkat 3 dari 8 kuadrat. Nah, kita ubah akarnya ke perpangkatan. Maka 8 kuadrat kali 1 3. Nah, 8 itu kan 2 pangkat 3. Jadi kita buat 2 pangkat 3 pangkatkan 2 dikali 1 per 3. Berarti ini kan 2 pangkat 6 kali 1 3. Ini bisa 2. Berarti yaitu 2 pangkat 2. Nah, hubungan X dan Y kalau di sini 2 pangkat 6 dan Y-nya 2 pangkat 2, berarti kalau misalnya dia mau menjadi Y kan harus 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Berarti X itu sama dengan Y pangkat 3. Maka jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A. Oke, kita masuk ke soal yang ke-7. Di sini sudah ada 16 pangkat 0,125. Nah, kita harus tahu dulu nih. Karena kan kita mau ngubah 0,125 atau bilangan desimal ini ke bentuk pecahan. 0,125 itu pecahan istimewa itu adalah 1 per 8. Nah, 0,5 itu 1 per 2. Jadi ini kita bisa buat 16 pangkat 1 per 8 dikurang 1 per 2 dipangkatkan negatif 1 per 2. Nah, 16 itu kan 2 pangkat 4 dipangkatkan 1 per 8 dikurang 1 per 2 pangkat negatif 1 per 2. Nah, ini bisa sisa 2 itu pangkat
1/2 dikurang, karena ini negatif kan berarti dia menjadi 1/1/2, itu kan sama dengan 2 pangkat 1/2. Maka ini kan sama dengan akar 2 dikurang akar 2, maka hasilnya adalah 0. Jawaban yang tepat adalah pilihan yang C. Kita masuk ke soal yang ke-8. Sini sudah ada akar 4 dari 4 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 4 dikali dengan 1296. Supaya mempermudah kita dalam penyelesaian soal, maka semua harus kita ubah ke pangkat 4 supaya nanti bisa kita menghilangkan pangkat 4-nya ini, akar pangkat 4-nya. Maka kita buat di sini. Oh, kita tahu dulu nih berapa nih 1296 yang dia bisa pangkat 4. Itu 6 pangkat 4 ya. Ini 1296. Ini kita harus tahu dulu nih, 6 pangkat 4 itu adalah 1296. Jadi kalau kita sederhanakan, ini menjadi akar pangkat 4, akar 4 dari 4 kuadrat. 4 itu kan 2 pangkat 2, dipangkatkan 2, dikali dengan 2 pangkat 4 dikali tadi 6 pangkat 4. Jadi teman-teman harus tahu dulu ya, yang kira-kira 1 pangkat 10, 1 sampai 10 pangkatnya berapa, supaya nanti di dalam pengerjaan soal dia lebih mudah kita untuk menyelesaikannya. Jadi nggak cari-cari lagi berapa. Jadi kan ini bisa menjadi akar 4 dari 2 pangkat 2 di pangkat 2, ini kan bisa menjadi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 dikali 6 pangkat 4. Nah, karena semua 2 pangkat 4 berarti kita bisa menghilangkan akarnya. Jadi yang tersisa adalah 2 dikali 2 dikali 6. Kalau teman-teman bingung kenapa nih bisa dihilangkan, jadi ini kan kalau misalnya kita buat 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 dikali 6 pangkat 4, ini kan kita pangkatkan lagi nih 1/4. Nah, kalau kita kalikan masing-masing, ini semua akan pangkat 1. Jadi sama aja dengan 2 dikali 2 kali 6. Atau 2 dikali 12, atau hasilnya adalah 24. Maka jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang C. Oke, kita masuk ke soal yang ke-9. Di sini sudah ada 2 pangkat X dibagi 4 pangkat X sama dengan 5. Karena operasinya pembagian, jadi kita buat aja 2 pangkat X per 4 pangkat X sama dengan 5. Dan di sini ada 2/4 pangkat Y sama dengan 5. Nah, ini berdasarkan sifat-sifat perpangkatan, ini kan bisa kita buat menjadi 2/4 pangkat X sama dengan 5 kan. Nah, ini sama nih, berarti jelas X itu sama dengan Y. Maka jawabannya adalah pilihan yang C. Jadi teman-teman harus pintar baca kondisi soal, mengotak-ngatiknya supaya pengerjaannya lebih mudah dan tidak memakan banyak waktu. Oke, kita langsung aja ke soal yang ke-10. Ini sudah ada bentuk seperti ini. Nengoknya aja udah pusing ya. Kita langsung aja buat nih. Teman-teman harus ingat, yang akar ini bisa kita kalikan. Yang sebelah sini semua. Yang ini juga kita kalikan. Dan kuadratkan semua. Jadi, ini kita buat menjadi X. Ini kan posisinya di bawah nih, karena dari akar. Berarti X pangkat 14 dikali 3 per 3 dikali 5 dikali 7 dikali 2. Ini kita kuadratkan. Oke, langsung kita operasikan. Habis tersisa. Ini sisanya adalah X pangkat 1/5 dikuadratkan, maka hasilnya adalah X 2/5. Gampang kan? Jawabannya adalah pilihan yang A. Jadi yang akar
akarnya semua itu dikalikan akar dan posisinya di bawah. Karena kan kalau misalnya akar X ini kan jadi X pangkat 1/2. Nah, akarnya yang 2 di sini tuh jadi di bawah posisinya. Nah, ini di bawah semua. Kemudian yang pangkat itu di atas. Jadi 4 dan 3. Oke. Jadi kita peroleh hasilnya tadi adalah pilihan yang A, X sama dengan 2/5. Makasih banyak udah nonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk menjadi seorang ASN. Sampai jumpa di video selanjutnya di Jadi ASN.